Salam saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, sama Inang yang dikasihi di rumah, di aktivitas kita masing-masing, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini tertulis dalam Yeremia 23 ayat 24. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyiannya, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Abang Inang, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Nats hari ini memperingatkan kepada kita bahwa kita tidak bisa menyembunyikan diri kita di hadapan Allah. Kita tidak mungkin menghindari, bahkan memberdayai, bahkan menipu Allah dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan itu terlihat jelas oleh Tuhan. Makanya mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, kata lagu sekolah minggu. Namun kita dikuatkan kembali, kita tahu bahwa tidak ada tempat kita di langit dan bumi ini yang lepas dari perhatian Bapa kita di sorga. Allah menyertai kita, bahkan ketika kita merasa sendiri pun Allah memperlihatkan kehidupan kita. Dia tahu apa yang terjadi di hidup kita. Kemanapun kita melangkah hari ini, kiranya kesadaran akan keberadaan itu menghiburkan hati kita dan menguatkan kita tentu untuk kita tetap taat kepada firman-Nya. Allah memperhatikan kita sepenuhnya dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan, kalau kita mengingat ada permainan yang namanya petak umpet. Ya, permainan ini adalah permainan yang saling bersembunyi dan saling mendapatkan. Ya, minimal ada dua orang dalam rumah atau di dalam luar rumah. Nah, ada yang lucu dalam permainan ini ketika kita dalam bermain sama anak kita misalnya, lalu kita kena giliran, anak kita bersembunyi, ia masuk ke dalam kamar, lalu mukanya menghadap tembok dan berkata, "Ya sudah papa," gitu misalnya. Artinya kita sudah mencarinya. Anak kita beranggapan apabila mukanya tidak terlihat atau ia tidak melihat kita, maka itu artinya ia merasa dirinya tersembunyi. Nah, dan kita juga berpura-pura tidak melihatnya, ya agar dia merasa senang, dia merasa lucu dan tidak menemukannya. Ya, tingkah laku anak itu mungkin lucu kan? Ya, itulah namanya tingkah laku anak-anak. Nah, tingkah laku kita juga kerap seperti anak-anak yang tidak hanya didominasi oleh kelakuan keanak-anakan itu sendiri. Orang dewasa pun bisa melakukan hal-hal yang lucu seperti anak-anak. Ini ibaratnya kita melakukan seperti kelakuan Nabi dan Imam yang melakukan kejahatan termaksud di dalam rumah Tuhan. Mereka sungguh-sungguh melakukannya seperti tertulis dalam Yeremia 23 ayat 11. Sungguh baik Nabi maupun Imam berlaku fasik, di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikian firman Tuhan. Mereka berbuat palsu, seolah-olah nubuatan mereka memang itu berasal dari Tuhan, dan mereka datang dalam nubuatan-nubuatan dalam memberikan pengharapan yang sia-sia. Dan kepada setiap mereka yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, "Malapetaka tidak akan menimpa kamu." Para nabi beranggapan Tuhan tidak mendengar ketika mereka bernubuat palsu dalam kehidupan mereka ketika itu. Para nabi palsu ini beranggapan bahwasanya Tuhan itu tidak maha hadir, Tuhan itu tidak maha tahu, Tuhan tidak melihat, dan mereka bisa seenak-enaknya melakukan dalam kehidupan mereka. Bahwasanya melalui firman Tuhan pada saat ini kita mengingatkan bahwasanya tentang hal kejahatan, hal dosa, hal keinginan daging adalah tidak bisa kita bermain petak umpet dengan Tuhan. Sebab Tuhan maha hadir, Dia maha tahu, dan Dia maha melihat apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita tergoda ingin melakukan hal-hal yang jahat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ingatlah Tuhan sedang mengawasi kita. Allah tidak hanya adalah Allah yang dari dekat, tetapi Dia juga Allah yang dari jauh, Allah yang memperhatikan kita, Allah yang memelihara langit dan bumi, dan tetapi juga Dia juga Allah yang juga diam di dalam diri kita. Karenanya melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajarkan untuk taat dan mengasihi Tuhan sepanjang kehidupan kita. Marilah kita membangun satu persekutuan dengan Tuhan yang intim setiap saatnya, agar setiap suara Tuhan menjadi suara kepekaan. Kita bisa mengetahui
mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati aktivitas kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengawasanmu, pemeliharaanmu di hari-hari kami. Biarlah Tuhan hari kami ini dalam pemeliharaanmu, hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah dalam permohonan kami Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa kepadamu. Amin.